Shalom, semangat pagi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bosan-bosannya saya akan membaca bagian firman Tuhan Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang saya kasih, kemarin kita belajar bersama-sama bahwa sesungguhnya proses hidup baru bukan saja kita mengenal ada Tuhan di dalam kehidupan kita, dari Dialah segala sesuatu ini ada, dan termasuk kita ada dalam dunia ini. Tetapi saudara, kita juga harus sadar bahwa sesungguhnya kita adalah orang berdosa, orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, orang-orang yang membangkang Tuhan, orang-orang yang membuat makar kepada Tuhan. Karena seringkali kita tidak mau taat kepada firman Tuhan, kita lebih menuruti hawa nafsu kita lebih daripada apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Rasul Paulus dulu pun demikian. Dia adalah penganiaya jemaat. Demikian Rasul Paulus mengatakan, aku dulu adalah penganiaya jemaat. Itu sebabnya dikatakan dia menyadari bahwa dia adalah orang yang paling buruk dari semua rasul yang ada. Tapi dia sangat bersyukur atas segala kelimpahan kasih karunia dalam hidupnya. Itu sebabnya ketika ia menyatakan ini kepada jemaat di Roma, demi kemurahan Allah, ia sudah merasakan begitu besar murahnya Allah di dalam hidupnya. Kasih karunia yang melimpah di dalam Yesus Kristus, yang mau menerimanya sebagaimana ia ada, walaupun ia seorang penganiaya jemaat sebelumnya. Ia berubah dari orang yang tidak berguna menjadi orang yang sangat berguna bagi Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, ini namanya pertobatan. Jadi saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengenal diri kita bahwa kita orang berdosa, maka perlu ada pertobatan. Pertobatan bukan berarti berhenti dari saudara berbuat jahat. Bukan berarti berhenti dari saudara tidak memberontak kepada Tuhan. Pertobatan juga bukan berarti berhenti saudara dari makar saudara kepada Tuhan. Saudara bukan berarti berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Pertobatan itu berarti saudara harus melangkah balik. Kalau dulu saudara seorang yang suka mencuri, berubah menjadi seorang yang suka memberi. Kalau dulu kita adalah seorang yang korupsi, tetapi kita sekarang berubah menjadi orang yang penuh empati. Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, proses hidup baru bukan hanya kita mengenal Tuhan, bukan hanya kita mengenal diri kita, tetapi kita juga perlu bertobat. Sekali lagi, pertobatan itu berarti berbalik Allah, bukan hanya berhenti dari perbuatan-perbuatan tercela. Kita harus berbuat sesuatu yang tadinya tidak berguna menjadi sangat berguna. Allah beserta saudara, saudara ingin saudara menjadi alatnya yang sangat berguna dimanapun saudara berada. Itu terjadi karena kita siap hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati.